saja Pak Subroto untuk waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak. Terima kasih, saya senang sekali hari ini bisa bertemu Bapak Ibu sekalian, walaupun secara virtual. Tadi sudah dikenalkan nama saya Subroto ya. Subroto itu nama Jawa ya. Saya Pujakusuma, dari Putra Jawa kelahiran Sumatera. Saya dari Sawalunto, Sumatera Barat, aslinya lahirnya di sana. Baiklah, hari ini kita akan sharing gitu ya, sharing mengenai penulisan untuk konsumsi media massa gitu. Jadi Bapak Ibu akan sama-sama mendapat informasi bagaimana sih sebuah opini itu untuk konsumsi media massa. Nah, pertama kita akan bicara artikel itu. Saya pikir ini sudah semua ya. Ini ada gambar halaman opini ya di sebuah media ya di Republika. Nah, biasanya di setiap media itu akan sama gitu. Jadi halaman opini itu di halaman tersendiri. Suara saya bisa jelas ya? Jelas Pak. Nah, jelas itu sekali. Jelas Pak. Oke. Radikalisme itu lisan opini, di bawahnya ada kolom juga opini juga, tapi ditulis oleh orang tertentu, biasanya isu-isu tertentu. Di kanannya ada tajuk rencana atau editorial, itu bentuk opini juga yang ditulis oleh media gitu. Jadi untuk menyampaikan posisi media terhadap suatu persoalan atau isu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu tentang sikap media terhadap sebuah isu, baca tajuknya atau editorialnya. Di bawah itu ada namanya surat pembaca ya. Surat pembaca ini juga opini yang ditulis oleh pembaca dalam bentuk surat pendek gitu ya. Biasanya keluhan atau bisa masukan dan sebagainya. Halaman opini kadang-kadang juga dilengkapi dengan karikatur biasanya. Itu bentuknya karikatur opini. Nah, karena artikel opini adalah karya tulis yang berisi pendapat, pikiran atau pendirian seseorang. Jadi di sini adalah memang ditulis oleh seorang untuk menyampaikan pendapatnya, pendiriannya, gagasannya gitu. Jadi opini ini memang kita bisa sangat bebas untuk menyampaikan gagasan kita, apakah orang lain setuju atau tidak setuju. Nah, tadi ditunjukkan itu halaman opini, siapa saja sih yang nulis opini di media massa itu. Nah, kadang-kadang wartawannya nulis juga gitu ya, ditulis oleh wartawan sendiri dari dalam gitu ya. Tapi wartawan itu pekerjaan utamanya kan mencari berita gitu ya, bentuk lain dari produk jurnalistik gitu ya. Nah, jadi kesempatan untuk menulis opini itu jarang lah, jarang-jarang wartawan nulis opini itu. 1-2 yang nulis, kecuali yang tajuk gitu ya. Tajuk ya itu di tingkat manajemen lah gitu ya, manajemen redaksi gitu ya. Itu biasanya kita akan tulis gitu, punya kewajiban tulis tajuk karena tajuk muncul tiap hari. Nah, jadi kebanyakan tulisan opini media itu ditulis oleh penulis dari luar gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian itu punya kesempatan untuk menulis di media massa gitu. Dan saya juga berharap dari pelatihan ini nantinya akan muncul figur-figur baru penulis opini untuk Republika. Gitu. Nah, kadang-kadang juga kita minta penulis tertentu gitu ya dari luar untuk menulis topik tertentu gitu. Misalnya Hari Pahlawan gitu. Kita minta siapa yang biasa nulis dan sebagainya. Jadi dia tidak ngirim, kita sendiri yang minta. Jadi bisa terjadi seperti itu. Jadi siapa yang boleh nulis untuk media massa, siapa aja gitu, siapa saja yang mau menulis. Jadi tidak ada batasan gitu. Tidak ada batasan, oh ini tidak boleh menulis, mahasiswa, guru, dosen dan sebagainya, semua posisinya sama. Nah, di sini sering ada pertanyaan, apakah dari banyak penulis itu media punya prioritas gitu ya? Apakah kemudian misalnya guru besar itu diberi prioritas lebih besar dari mahasiswa? Kita mau bayangkan masyarakat itu kan bukan seperti itu aja. Oke, ada yang bocor ya. Nah, pada dasarnya saya katakan bahwa opini di media itu pertarungan bebas gitu ya. Jadi tidak mentang-mentang dia guru besar atau seorang menteri itu kalau mengirim opini dimuat itu. Saya beberapa kali menolak opini dari menteri gitu ya, yang kami anggap itu misalnya nggak layak gitu. Pertama kalau dipaksakan dimuat, yaitu menurunkan kualitas kita sebagai media gitu, yang tadinya kita sangat menjaga kualitas opini. Kedua, kalau itu sangat jelek, orang akan membacanya kasihan menterinya gitu, kok nulis opini begitu jelek gitu. Jadi kami memang sangat selektif untuk memilih opini gitu. Setiap hari media itu bisa menerima belasan sampai puluhan naskah opini gitu. Sementara yang akan dimuat itu paling 1 atau 2 opini saja gitu. Jadi pertarungannya memang pertarungan sangat ketat dan sangat bebas. Apa sih keuntungan menulis opini gitu ya?
Pertama ya kita bisa menyampaikan gagasan kita gitu, pendapat kita gitu ya. Mungkin kita punya sesuatu yang barangkali itu bisa berguna buat orang lain gitu. Bapak Ibu sekalian punya pengalaman sebagai guru, sebagai pengajar gitu, sebagai pendidik, itu kan bisa di-share ke orang lain gitu ya. Yang barangkali itu bisa berguna buat orang lain. Kemudian yang kedua adalah menambah wawasan gitu ya. Dengan menulis sesuatu isu, kita pasti akan mendalami isu itu lebih dalam gitu. Apalagi kemudian kita terus-menerus mengikuti isu itu, kita bisa menjadi seorang pengamat. Banyak penulis-penulis itu yang bukan penulis, tokoh-tokoh sekarang yang ada di panggung nasional itu dia muncul bermula dari menulis artikel di media massa gitu. Dia punya pendidikan yang bagus, akademisnya bagus, kemudian dia menulis sehingga orang menjadi tahu apa yang ada di pikirannya, gagasan-gagasannya bisa diikuti oleh orang lain. Jadi kalau kita menulis itu bisa menambah wawasan kita karena kita akan terus belajar. Berikutnya ada aktualisasi diri. Jadi banyak juga orang yang penulis itu menjadi penulis ya, kemudian dia hanya aktualisasi diri gitu ya untuk menyampaikan jati dirinya bahwa dia kalau orang sudah pada tahap ini, kalau teori Maslow itu kan ini kan kebutuhan yang paling tinggi gitu. Jadi dia hanya untuk menunjukkan dirinya aja gitu. Dan bisa terkenal juga gitu menjadi penulis opini. Dan yang terakhir juga ada juga yang nulis opini dengan niat untuk menambah pendapatan gitu, nggak masalah gitu. Dan itu memang banyak terjadi gitu. Banyak penulis-penulis yang sekarang itu jadi tokoh nasional itu tadinya dia menulis opini karena dia untuk menambah pendapatan dia gitu. Mungkin dia sebagai mahasiswa tadinya kurang mampu atau dosen yang baru saja menjadi dosen dan sebagainya. Nah, berikutnya panduan untuk menulis opini itu apa saja sih gitu ya yang menjadi yang akan dilihat gitu ya, sebuah opini yang kemudian dikirim ke media massa itu kalau kita sebagai orang media gitu ya melihat opini yang dikirim dari sebanyak itu opini apa yang kita lihat gitu ya. Pertama topiknya mestinya harus yang aktual gitu, topik yang harus baru gitu, bisa lama tapi pendekatan baru gitu. Jadi kita di antara begitu banyak itu pasti kita melihat mana yang paling aktual gitu. Misalnya sekarang lagi rame apa? Sekarang lagi rame soal ya kemarin undang-undang cipta kerja gitu ya. Kemudian ada isu lagi COVID sekarang yang lagi rame lagi karena orang susah untuk disiplin menjaga jarak dan sebagainya. Itu isu-isu yang aktual gitu. Nah, setelah itu apa? Kita lihat judulnya gitu ya. Judul itu harus menarik gitu. Kalau tidak menarik ya ya bagaimana orang mungkin mau baca gitu kan. Judul ini kan atau yang memicu orang untuk ingin tahu untuk baca gitu ya. Nanti saya akan breakdown lagi di bawah ya untuk masing-masingnya. Kemudian yang berikutnya adalah lead yang memikat. Lead itu adalah kalimat-kalimat awal dari sebuah tulisan gitu. Dari sebuah opini yang paragraf pertama itu adalah lead. Kenapa lead itu harus bagus, harus memikat, harus menarik? Karena kalau itu tidak menarik, orang tidak akan baca gitu. Orang akan berhenti di situ. Ya, orang lihat judul, begitu lihat lead-nya tidak menarik, tidak akan melanjutkan membaca. Jadi lead harus kuat. Nah, kemudian juga disertai dengan argumen atau sudut pandang yang baru dari sebuah opini itu. Jadi bukan sebuah pengulahan-pengulahan atau argumen-argumen yang tidak didasari oleh alasan-alasan yang kuat gitu. Seringkali penulis hanya mengatakan menurut saya gitu, tapi argumennya tidak begitu kuat. Kemudian penyajian yang ringkas dan padat, tidak bertele-tele, fokus ya pada satu angle aja. Misalnya kita memilih tema Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan begitu banyak isu gitu ya di sana. Nah, kita pilih saja gitu ya. Mana yang menurut kita yang paling kita anggap penting buat pembaca, buat masyarakat dan paling kita kuasai gitu. Bahasa yang sederhana, mudah dicerna, serta redaksi yang baik. Nah, nanti juga akan dijelaskan bahasa sederhana seperti apa. Jadi karena menulis itu bukan untuk kita sendiri, akan dikonsumsi orang, apalagi di media massa, itu di mana pembacanya kan sangat beragam gitu. Mulai dari yang tidak lulus SD mungkin sampai profesor doktor gitu. Jadi jangan sampai kemudian yang tidak lulus SD ini dia tidak paham dari apa yang kita tulis gitu, atau kemudian yang profesor doktor menganggap ini terlalu ringan gitu. Sumber kutipan yang jelas gitu kalau ada kutipan. Kemudian panjang tulisan 5.000 sampai 7.000 karakter gitu. Jadi tidak panjang-panjang. Nah, biasanya kalau di media massa, di media cetak, panjang tulisan itu tidak diukur dari berapa halaman atau berapa kata gitu, tapi adalah karakter. Jadi karakter itu dihitung per huruf. Bahkan titik, koma itu dihitung satu karakter. Jadi misalnya nih ada kata karakter ya.
karakter ini kan satu kata ya, satu kata. Nah, ini kalau kita hitung karakternya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 karakter. Jadi kalau di Word ya, kita bisa bisa hitung gitu karakternya, gampang caranya. Kita tinggal klik aja di review ya. Kemudian ada word count di situ. Di situ akan muncul berapa karakter panjang tulisan kita. Itu ya. Jadi penting panduan ini untuk kita ketahui, karena banyak sekali Bapak Ibu sekalian, tulisan-tulisan itu gagal masuk ke media massa, masuk ke surat kabar atau koran atau lain, bukan karena kontennya tidak menarik, tapi dari teknis, lebih pada teknis tulisan ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu yang sebenarnya punya konten yang sangat menarik itu gagal karena secara teknis tulisan itu dianggap tidak layak. Nah, bagi yang baru mulai gitu memulai menulis opini itu, kadang-kadang masih kebingungan ya. Dari mana ya mulainya ya gitu. Dari mana saya dapat gagasan, dari mana saya memulai menulis opini itu, gagasan dari mana. Jadi ada banyak ya hal yang bisa kita gunakan sebagai sumber ide atau gagasan dalam menulis opini. Pertama bacaan ya, bahan bacaan ya. Dari buku yang kita baca gitu ya. Dari paper, dari penelitian, itu kadang-kadang juga kita timbul ide gitu. Oh, ini ternyata menarik ya. Ini menarik ya. Ini tidak mungkin dan sebagainya. Dari situ kita kemudian punya ide untuk menulis opini. Nah, berikutnya adalah perasaan gitu. Perasaan kita terhadap sesuatu gitu. Perasaan kita melihat kondisi sekarang di mana COVID itu tidak kunjung bisa diselesaikan gitu. Nah, itu kan dari timbul perasaan kesal, gundah dan sebagainya, itu bisa kemudian menjadi ide untuk menulis. Tontonan gitu. Kita nonton TV, nonton video, YouTube, atau nonton pertunjukan dan sebagainya, itu akan bisa menimbulkan gagasan kita untuk menulis. Obrolan juga ya, kita berdiskusi dengan orang lain, kita bisa punya ide untuk menulis sesuatu, mungkin dari apa yang disampaikan orang itu, kita tidak setuju atau setuju dan sebagainya. Juga pengetahuan gitu ya, pengetahuan, pengalaman, ini Bapak Ibu barangkali punya 3 inilah, pengetahuan, pengamatan, dan pengalaman. Ini barangkali Bapak Ibu punya semua gitu, apalagi sebagai guru yang sudah bertahun-tahun punya pengalaman mengajar, itu mestinya punya pengalaman, punya pengetahuan, punya pengamatan yang bisa di-share kepada orang lain gitu, pada masyarakat gitu. Barangkali apa yang Bapak Ibu punya itu bisa juga dipakai oleh orang lain gitu. Misalnya Bapak Ibu sebagai pengajar matematika gitu. Sebagian murid mengatakan matematika itu ada pelajaran yang sangat sulit gitu. Tapi Bapak Ibu mungkin punya pengalaman bagaimana mengajarkan matematika sehingga anak-anak menjadi mudah dan senang ya. Sehingga matematika tidak menjadi pelajaran yang menakutkan tapi menyenangkan gitu. Itu kan sesuatu yang bagus untuk diberikan. Nah, berikutnya adalah pendapat gitu ya, pendapat terhadap sesuatu gitu, melihat sekarang gitu fenomena belajar daring, PJJ dan sebagainya. Bapak Ibu punya pendapat bagaimana sih untuk memaksimalkan misalnya, itu bisa juga menjadi sumber gagasan. Nah, dari gagasan-gagasan yang itu kemudian kita bisa kumpulkan, kita pilah-pilah menjadi topik, tema, topik, dan judul gitu. Nah, tema itu kan menjadi skopnya lebih luas gitu, luas, kemudian kita kerucutkan menjadi topik, inti dari persoalannya, kemudian itu kita sampaikan menjadi judul. Nah, contohnya begini ya. Jadi kita menulis ya, kita dari gagasan itu dapat tema, cara mengajar gitu ya. Cara mengajar itu kita pilih gitu, kan banyak cara mengajarnya, metode belajar ini, belajar itu dan sebagainya. Karena kita pahamnya tentang matematika, mengerti cara mengajar matematika, kita ingin menulis opini tentang itu. Kita pilih cara mengajar matematika yang efektif. Nah, dari itu kemudian kita bikin judul lebih spesifik lagi, misalnya agar siswa SD suka matematika. Itu tadi ya, jadi kemudian kita sudah dapat tadi itu ide ya, dapat ide, gagasan, kemudian kita tuangkan menjadi tema, topik. Nah, berikutnya kalau dalam sebuah opini itu apa sih yang harus ada gitu, unsurnya apa aja sih dalam sebuah opini itu. Pertama ada topik atau permasalahan yang ditulis gitu ya, yang diungkapkan, itu mesti ada. Gitu. Nah, di situ juga ada pandangan gitu, jadi pandangan pribadi penulis terhadap permasalahan itu. Gitu. Nah, juga disertai dengan argumen-argumen, apakah argumen kita itu
argumen itu dimaksudkan untuk mendukung atau memperkuat apa yang kita sampaikan, gagasan yang kita sampaikan gitu. Dan opini juga ada kesimpulan di situ. Jangan sampai kemudian opini itu sering terjadi gitu. Opini itu ngambang, ngambang itu istilahnya ini nggak tahu sudah selesai atau belum gitu ya. Jadi harus ada endingnya gitu, bentuk kesimpulan atau bisa juga bentuk saran. Nah ini opini ya, untuk opini ya. Nah, di struktur kita bicara strukturnya. Struktur opini itu ada judul, ini judul, kemudian alinea pembuka yang lead ini, kalimat pertama lead, ini batang tubuh seluruhnya, dan ini alinea penutup atau endingnya. Nah, setelah kita memahami ini, kita masuk ke tahap penulisannya ya. Nah, penulis ya. Nah, kita tentukan topiknya tadi, temanya, topiknya, dan kita buat judul. Nah, di sini sering ada pertanyaan, apakah kita membuat judul itu setelah tulisan selesai atau di awal? Gitu. Jadi bebas aja gitu, Bapak Ibu bisa buat judul di awal atau setelah selesai. Tapi saya sarankan paling tidak itu kita di awal sudah punya ancar-ancar judul gitu. Apakah nanti kita ubah judulnya setelah tulisan selesai nggak masalah gitu. Gunanya adalah kita lebih fokus gitu. Jadi kalau kita nulis PJJ ya kita akan fokus di sana gitu. Kemudian susun lead yang menarik, kemudian baru menyusun batang tubuh. Nah, memilih topik nih ya. Karena kita menulis untuk kepentingan untuk konsumsi media massa, maka kita harus menyesuaikan dengan media massa gitu. Jadi kalau kita tidak mempertimbangkan itu, kita menulis ya maunya saya, gitu ya, itu agak susah gitu kita untuk menyesuaikan itu akan dibuat di media massa gitu ya. Karena apa? Kepentingan media massa itu adalah kepentingan pembaca secara luas gitu ya. Jadi salah satu yang dipertimbangkan adalah segmen pembaca gitu ya. Apakah tulisan itu sesuai dengan segmen pembacanya atau tidak gitu ya. Segmen pembaca itu misalnya ada sebuah koran lokal gitu. Sebuah koran lokal kalau tulisan opini tentang politik gitu, kan pasti lebih menarik politik di tingkat lokal gitu ya. Misalnya di Banyumas gitu ya, pasti politik di tingkat Banyumas gitu dibanding kalau isu nasional gitu. Nasional oke, tapi pasti akan lebih menarik kalau isunya lokal. Kemudian itu berguna bagi publik itu. Jadi sesuatu yang itu ada gunanya bagi publik itu. Jadi kalau membaca itu publik dapat informasi baru, dapat pencerahan gitu dari sebuah opini yang tulis. Nah, kemudian kalau kita nulis tema tertentu, beda tertentu ya kita harus punya referensi yang cukup di situ ya. Kita punya data-data yang cukup, kita punya itu yang untuk memperkuat argumen kita gitu, misalnya dari hasil penelitian dan sebagainya. Nah, kemudian usahakan tema atau topik itu belum ditulis gitu ya oleh orang lain. Itu dia tema baru ya, atau angle yang berbeda gitu. Jadi sudut pandang yang berbeda gitu. Sebagai contoh ini ya. Tiap peringatan hari besar misalnya 17 Agustus, misalnya hari proklamasi kan biasanya media akan menampilkan opini tentang 17 Agustus. Itu kan tiap tahun ditulis itu ya. Tiap tahun pasti ada gitu. Jadi bagaimana kita bisa menulis dengan angle yang berbeda gitu ya. Kalau kita bicara di masa lalu mungkin udah selesai lah, udah banyak yang nulis. Tapi bagaimana misalnya milenial memahami arti kemerdekaan gitu misalnya. Itu kan sesuatu yang angle yang baru, yang berbeda. Nah, ini tadi kalau kita menyesuaikan dengan agenda media gitu kan, kita akan masuk ke media yang akan menyampaikan opini kita ke media gitu. Jadi media pasti akan cenderung untuk menampilkan opini-opini yang sesuai dengan agenda dia gitu. Jadi kalau misalnya Trump lah, misalnya kemarin Trump, ya media lagi ngangkat isu Trump gitu, dan sedapat mungkin media itu akan membuat opini tentang Trump, tajuknya tentang Trump, karikaturnya tentang Trump gitu ya. Jadi itu kita perlu juga itu mengetahui itu. Jadi bagaimana kita mengetahui agenda media itu? Pertama dari tajuknya. Gitu ya. Tajuk tadi contohnya tajuk. Jadi tajuk itu adalah opini yang ditulis oleh orang dalamnya, orang media gitu ya. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana positioning media itu terhadap RUU Ciptaker gitu, misalnya Republika lah, bagaimana pandangan Republika, bagaimana posisi Republika terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, baca tajuknya gitu. Di situ akan secara jelas diketahui bagaimana sikap media itu. Nah kemudian isu yang diangkat gitu, isu yang diangkat ini kita bisa baca dari berita-berita ya, dari berita 81 dan seterusnya itu bisa diangkat ya. Oh ternyata media itu mengangkat isu, sekarang lagi isu rame misalnya Trump menolak
untuk menyerahkan mandat, gitu, menyerahkan kekuasaan dan sebagainya. Gitu. Nah, berikutnya adalah tulisan opini yang dimuat. Jadi kita perlu juga untuk membaca tulisan opini yang dimuat, gitu, untuk tahu kira-kira yang menjadi bahasan media itu apa, gitu. Atau kemudian kita juga bisa menanggapi dari isu, dari opini yang ditulis orang lain, gitu. Jadi bisa aja Bapak Ibu kita menulis opini itu bukan kita mengajukan gagasan, tapi kita menanggapi gagasan orang lain. Itu sangat mungkin. Nah, berikutnya peringatan hari besar tadi ya. Biasanya media-media akan memberikan ruang pada saat peringatan hari besar ya untuk pembacanya untuk menulis opini. Ini apa? Kira-kira saya terlalu cepat nggak ya? Halo? Halo? Mati ya, Is? Panjang sebanyak itu. Aduh. Jelas Pak Subroto? Jelas Lanjut, ya? Pak. Jelas. Oke, maaf ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke membuat judul ya. Membuat judul ya. Tadi kan menentukan topik tadi sudah, kemudian membuat judul sekarang, membuat judul. Judul. Jadi judul itu mesti mencerminkan isi itu. Jangan sampai judulnya kemana, isinya kemana gitu. Jadi jangan sampai kemudian pembaca itu dibohongi gitu ya. Karena itu akhirnya akan berpengaruh kepada kredibilitas media gitu ya. Nah, ke orang media itu kan kredibilitas itu adalah sesuatu yang harus dijaga gitu. Jadi bikin media itu bukan sekedar punya media kemudian ada viewernya tinggi atau pembacanya banyak dan sebagainya, tapi media itu juga harus kredibel gitu agar pembacanya juga percaya dan juga media itu bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan gitu. Jadi judulnya harus mencerminkan isi. Jadi judulnya jangan judul ke utara, isinya ke selatan, boleh. Singkat dan padat ya, 3-5 kata, jangan panjang-panjang, nanti ada contohnya ya. Menarik dan menggugah orang untuk membaca tulisan secara keseluruhan, karena orang akan membaca itu kan dari judulnya gitu. Kalau dia judulnya menarik, dia akan terus membaca ya, baca lead-nya baru baca keseluruhan gitu. Kalau dia tidak tertarik dengan judul, pasti nggak akan dibaca. Nah, kemudian gunakan istilah populer yang sekarang sudah lagi in ya. Dan kemudian hindarkan judul klise ya. Klise itu judul-judul yang sudah sering digunakan ya. Misalnya tadi ada kelas sebelumnya itu contoh judul yang Kofadis itu. Kofadis itu sejak zaman saya masih SMA atau kuliah itu udah dipakai, sampai sekarang masih dipakai juga itu, masih sering juga penulis-penulis itu ngirim judul yang pakai Kofadis. Ini contoh judul opini ya. Ini pendek-pendek aja. Radikalisme pemberantasan. Ini dari artikel yang dimuat ya. PT Bank Pandemi. Perguruan tinggi nih Bang Pandemi. Sekuritas perusahaan kan pendek-pendek aja judulnya. Nah, ini contoh judul kalau di bidang pendidikan gitu ya. Mengatasi siswa malas belajar. Ini cuma 4 kata. PJJ daerah Pandemi 1, 2, 3, 4. 4 atau 4 ya. Nggak usah panjang-panjang ya. Singkat, padat, jelas gitu ya, dan mencerminkan isi gitu. Isinya kan seperti ini gitu. Jadi nggak usah dalam rangka mengatasi siswa malas belajar, studi kasus, bla bla bla, itu terlalu panjang. Atau penghapusan UN 2020 dan pengaruhnya terhadap minat belajar siswa dan sebagainya. Itu nanti akan jadi jurnal ya. Judul-judul untuk opini itu pendek-pendek saja. Lead setelah judul, kemudian lead ya. Lead itu apa? Itu adalah alinea atau paragraf pertama yang berfungsi mengumpulkan bagian terpenting atau paling menarik dari suatu berita. Jadi kalimat-kalimat awal ya, paragraf awal itu namanya lead ya. Fungsinya itu orang bisa rasa ingin tahunya terbentuk ya, sehingga dia ingin mengikuti tulisan secara keseluruhan gitu. Itulah saya katakan bahwa lead itu sangat penting, karena kalau gagal di lead ya sudah, orang akan baca. Jadi yang dilakukan oleh redaktur opini biasanya dia lihat judul, tema ya, judul, kemudian begitu lead, begitu nggak menarik, begitu berantakan, dia nggak akan teruskan. Isinya akan lebih berantakan lagi kalau nulis lead aja nggak benar gitu ya. Bagaimana membuat lead ya? Adanya mengandung pokok pikiran yang sudah disampaikan, diuraikan inti masalah singkat aja,
Ya 3 kalimat, 5 mungkin terlalu banyak juga ya. Sifatnya apa? Menanggapi opini orang lain atau mengajukan opini sendiri. Jadi di lead itu benar-benar nggak usah semuanya dimasukkan ya, jangan berpretensi bahwa semuanya harus masukkan di lead. Ini ada contoh lead ya, misalnya isu tentang guru honorer lah. Ini leadnya cuma 2 kalimat. Ininya gini, rencana pemerintah mengangkat 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dan sama disambut antusias guru. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan mewujudkan itu, tak semudah balik tangan. Ini akan selanjutnya akan bercerita bagaimana sih rencana pemerintah itu, bagaimana sih guru honorer khususnya menyambut rencana itu, dan bagaimana sih persoalan-persoalan yang berkaitan dengan itu. Berikutnya membuat batang tubuh setelah lead ya, isi keseluruhannya adalah batang tubuh. Jadi uraikan pokok pikiran menjadi beberapa ya. Jadi ini kemudian kita bagi-bagi menjadi pokok pikiran menjadi alinea gitu ya. Nanti kita akan belajar untuk bikin outline-nya atau kerangka tulisan. Nah, jadi satu pokok pikiran itu satu paragraf itu satu pokok pikiran sendiri itu. Nah, sering terjadi itu teman-teman itu menggabungkan gitu satu pokok pikiran itu dalam satu paragraf itu, sehingga paragrafnya menjadi sangat panjang. Ini kan lihat paragrafnya pendek-pendek kan. Panjang. Hubungkan alinea dengan alinea selanjutnya dengan jembatan pikiran atau bridging yang kuat. Maksudnya adalah antara alinea dengan alinea berikutnya itu ada hubungan gitu ya, bersambung gitu. Jangan melompat-lompat gitu. Jadi kalau kita berpikir sistematis itu adalah bahwa yang ini kemudian berhubungan ini dan sebagainya itu. Nah, berikutnya adalah dari menulis itu adalah ending ya, membuat ending. Ending itu merangkum seluruh argumen dan pembahasan yang telah disajikan dalam tubuh tulisan. Bisa juga kesimpulan itu mendukung atau pengantar pendahuluan tulisan. Ini contohnya ya. Kalau tadi kita bicara tentang guru yang honorer itu diangkat menjadi PPKK, di endingnya itu ini dari 4 kalimat aja ya. Perlu adanya langkah-langkah strategis untuk mewujudkan rencana pengangkatan 1 juta guru honorer PPK. Pemerintah bisa memulainya dari sekarang. Tak perlu menunggu waktu. Jangan biarkan guru honorer lebih lama lagi. Nah, ini kan ending yang menunjukkan bahwa kesimpulannya bahwa ini perlu dari isu yang diangkat, dari tema yang diangkat tentang guru honorer yang diangkat, itu banyak persoalan yang kemudian itu harus menjadi perhatian. Gitu. Jadi pemerintah nggak bisa diam aja. Gitu. Itu kira-kira pesannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu itu sudah biasa menulis ya, sudah biasa menulis bagian ya. Tapi kalau kita tidak terbiasa menulis opini, saya sarankan kita untuk memulai itu dengan membuat kerangka tulisan atau outline ya. Jadi ibaratkan sebuah bangunan gitu ya, kita punya kerangkanya dulu gitu. Jadi kita tahu, oh ini sebelah sini nanti akan ada tiang, nanti akan diisi bata. Ya di sebelah sini atasnya akan ada atapnya, bawahnya akan ada lantainya dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita menulis mungkin banyak teman-teman yang baru mencoba untuk menulis opini bukan kekurangan bahan gitu ya. Bahan itu banyak sekali baik di kepalanya maupun di bahan-bahan dalam bentuk literatur, tapi pada saat menuliskan jadi bingung apa yang mau ditulis gitu karena tidak ada outline-nya gitu, tidak ada kerangkanya. Nah, ini kira-kira kerangkanya seperti ini akibat online. Misalnya paragraf 1 lead-nya ya. Kita masuk permasalahan apa sih permasalahan yang akan dibahas. Kedua itu elaborasi persoalan yang diangkat, dijelaskan lagi persoalannya. Nah, ini baru bab selanjutnya adalah argumen-argumen, pendapat opini, pendapat penulis gitu ya. Contoh-contoh dan sebagainya. Nah, kemudian bagian terakhir adalah kesimpulan. Contohnya begini ya, kita bikin outline ya. Kita pilih temanya pendidikan jarak jauh. Topiknya apa? Jarak jauh di era pandemi sekarang gitu. Judulnya PJJ yang menyudutkan. Nah, ini judul kita ada seperti ini ya, dengan tema ini, topik ini ya. Nah, kemudian kita bikin outline apa saja sih yang akan kita tulis gitu, bagian-bagiannya secara urut-urutan di dalam tulisan kita yang berjudul PJJ yang menyulitkan. Nah, pertama nanti di bagian lead kita akan nulis pertama adalah fenomena PJJ di era pandemi gitu. Misalnya kita akan menjelaskan di awal ini bahwa sekarang itu PJJ berlaku, berjalan gitu, tapi ternyata tidak bisa maksimal gitu dengan banyak kendala-kendala dan sebagainya. Nah, kemudian kita sampaikan juga bagaimana sih pengaturan PJJ oleh Kemendikbud. Nah, kemudian diungkapkan, aturan itu tidak mudah dilaksanakan gitu. Apa kendalanya? Kendala yang dihadapi siswa bagaimana, dihadapi guru bagaimana gitu. Kemudian baru masuk nih
intinya kita yang hendak kita sampaikan nih, masukan untuk PJJ agar lebih efektif gitu ya. Di sini ada argumen-argumen dengan contoh-contoh gitu. Misalnya kita bikin di tingkat lokal lah gitu. Misalnya kita bikin tulisan tentang PJJ di Kota Depok gitu, misalnya di Jawa Barat gitu. Kita bisa mendasarkan argumen kita ini kalau di tingkat lokal misalnya dengan pengalaman di daerah lain gitu. Barangkali di Bandung gitu misalnya lebih sukses dan sebagainya. Kenapa Bandung sukses? Ada nggak yang bisa dicontoh dan sebagainya? Itu bisa jadi memperkuat argumen kita. Dan kesimpulannya nanti, kesimpulannya adalah PJJ perlu diperbaiki. Perbaikannya seperti apa? Nanti dituangkan dalam tulisan. Bisa juga saran yang bisa diajukan untuk perbaikan PJJ gitu. Dengan adanya outline atau kerangka tulisan seperti ini, kita akan lebih fokus kalau nulis gitu, nggak kemana-mana gitu. Jadi misalnya kita punya bahan kendala siswa dalam menghadapi PJJ, masukkan ke sini nanti. Bagaimana aturan Kemendikbud, masukkan ke sini. Bagaimana pengalaman daerah lain, masuk ke sini. Bagaimana saran kita agar PJJ yang lebih efektif, masuk ke sini. Jadi dengan ini kita ibaratnya tidak seperti orang yang hilang gitu. Kita berada di hutan, kita hilang di dalam hutan gitu. Bisa diterkam harimau nanti. Nah, jadi kita sudah tahu apa yang kita tulis, kita bisa tahu bahan-bahan apa yang kita kurang, dan sebagainya. Ini tinggal dikembangkan aja. Kalau dari seperti ini, udah punya kerangkanya, tinggal kembangkan aja nih. Dalam bentuk kalimat-kalimat, ditambahkan referensi dan sebagainya. Udah bisa jadi tulisan. Nah, kemudian untuk bidang pendidikan, isu-isu apa sih yang menarik di bidang pendidikan untuk ditulis sebagai opini? Gitu. Nah, sebelumnya saya sampaikan Bapak Ibu, bidang pendidikan itu ada isu pendidikan adalah isu yang seksi gitu ya. Selain itu seksi bagi media massa gitu. Kenapa seksi? Karena ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak gitu pendidikan itu, sesuatu yang fundamental gitu ya. Jadi isu-isu pendidikan itu sangat menarik gitu ya. Dan media memberi ruang terhadap isu-isu pendidikan. Isu apa sih yang biasanya menarik bagi media gitu ya? Pertama kurikulum ya. Kurikulum itu biasalah kalau ganti menteri atau kemudian tahun ajaran baru itu ramai dengan kurikulum gitu. Kenapa menarik? Karena itu berpengaruh terhadap orang tua, ke murid, guru dan sebagainya. Teknik-teknik mengajar gitu juga itu sesuatu yang menarik gitu. Persoalan di sekolah gitu ya, ada persoalan guru, ada persoalan bos, ada persoalan tenaga pengajar gitu. Persoalan bullying dan sebagainya. Itu adalah persoalan-persoalan yang menarik. Persoalan yang dihadapi guru tadi ya, soal kesejahteraan, sertifikasi dan sebagainya gitu. Itu sesuatu yang juga menarik. Kemudian yang berkaitan dengan peringatan itu hari pendidikan, hari guru gitu. Ini biasanya dia memberi ruang dalam peringatan-peringatan yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi itu untuk penulisan opini. Sebelum saya lanjutkan, apakah kita mungkin ada pertanyaan dulu atau saya lanjutkan? Silakan Mas Anwar. Ya, tadi ada pertanyaan Pak Subroto. Ini dari Marlinda Rosa ya, dari Siap. Bagaimana trik membuat tulisan yang menarik di Republika dan apakah ada etika menulisnya begitu? Silakan Pak Subroto. Oke, Mbak Marlinda, Bu Marlinda ya. Nanti kita akan sampai ke situ nanti ya. Nanti di bagian bawah saya akan secara khusus atau akan menyampaikan trik ya, trik untuk menulis ya, menulis di Republika ya. Kemudian juga atau soal yang berkaitan dengan etik dan sebagainya. Ya, Oke. Di bawah ya sekalian. Baik. Yang lain? Ini tadi sebenarnya sudah dibahas ya, tapi mungkin ada tips dari Pak Subroto membuat judul yang membuat pembaca tertarik ya, dan tulisan seperti apa yang disenangi pembaca di Harian Republika. Ya, itu tadi judul itu harus mencerminkan isi yang pertama ya. Jadi harus mencerminkan isi. Jadi jangan judul kemana, isi kemana. Dan judul itu tidak perlu bombastis gitu, karena kita tidak dalam opini ini dalam tanda kutip kita tidak jualan tidak terlalu menjual judul gitu supaya orang tertarik kemudian kita bikin judul ternyata isinya tidak sebenarnya, nggak seperti itu. Opini ini kan sesuatu yang sifatnya pendapat, gagasan dan kelasnya tuh elit gitu ya. Jadi harus berwibawa gitu ya. Jadi di situ tidak bisa kita menampilkan judul-judul yang kemudian nyeleneh, bombastis dan sebagainya. Jadi pilihlah judul-judul yang ringkas, padat, mencerminkan isi, tapi judulnya juga populer gitu ya, menggunakan istilah-istilah, bisa menggunakan istilah kekinian gitu ya, dengan yang jadul-jadul, yang klise gitu ya.
Dan juga tidak terlalu panjang-panjang, ya. Yang paling penting itu jangan terlalu panjang itu. Sering teman-teman, terutama teman-teman yang dari akademisi itu membuat judul seperti judul membuat pada saat bikin jurnal gitu. Itu judulnya terlalu panjang gitu. Di media massa sama sama aja, di Republika, di media yang lain juga sama gitu. Panduannya itu sama gitu. Jadi kalau menulis yang saya sampaikan di sini, nanti trik menembus media itu juga sama itu Bapak Ibu. Di media lain pun itu akan berlaku sama gitu. Bahwa harus aktual, harus akurat, harus kemudian bahasanya bagus, tidak bertele-tele, semua itu sama gitu ya. Nah, mungkin yang akan berbeda misalnya ya pilihan ya, misalnya pilihan Republika kan cenderung untuk memilih tema yang berkaitan dengan sosial gitu. Tema-tema pendidikan banyak mendapat tempat gitu, politik juga gitu. Mungkin ada yang media lain yang dia mungkin suka sekali pada tema-tema kesehatan dan sebagainya. Mungkin itu aja. Tapi kalau kemudian yang berkaitan dengan teknis, opini itu harus seperti apa, itu sama aja. Sama di semua media sama. Nah, oke Mas, bisa kita lanjutkan ke? Silakan Pak, lanjut. Oke ya, kita lanjutkan ke bahasa tulisan opini. Nah, ini sering menjadi masalah juga bagi teman-teman yang biasa menulis, mungkin terutama menulis di jurnal ya, jurnal ilmiah atau karya ilmiah, kemudian masuk ke opini media massa yang itu lebih cair gitu. Dan kita sering mendapati teman-teman itu itu masih menggunakan istilah-istilah yang begitu rumit gitu. Sementara kita media itu kan cenderung memilih diksi-diksi yang itu benar-benar bisa dipahami oleh pembaca gitu. Jadi bagaimana kita sekarang menyesuaikan gini. Jadi teman-teman kan ingin masuk ke sebuah rumah yang ini punya ada aturan gitu ya. Aturan di media itu bahasanya sederhana, singkat, jelas, padat dan sebagainya dari bahasa yang ilmiah gitu. Ini bukan sesuatu yang sulit tapi juga bukan sesuatu yang mudah gitu. Saya juga mengalami kesulitan pada saat saya bikin tesis gitu. Saya terbiasa dengan bahasa-bahasa yang ringan, bahasa yang populer gitu. Nah, pembimbing saya bilang, wah ini tulisannya nggak ilmiah ini bahasanya. Nah, akhirnya saya menyesuaikan, oh bahasa ilmiah itu seperti itu. Bagi saya itu nggak ideal gitu, karena bagi saya tulisan itu harus bisa dipahami. Tapi karena memang aturan seperti itu, ya saya ikutin. Ya, saya harus mengikuti. Saya menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang barangkali bahasanya ringan, saya bikin jadi sulit gitu. Istilahnya seperti itu gitu, karena tidak masalah di sana gitu. Sementara ini kebalikannya gitu, Bapak Ibu harus mengubah itu. Jadi mengubah yang tadinya gaya berbahasanya menjadi tinggi gitu menjadi diturunkan sedikit. Nah, tulisan ilmiah itu apa sih gitu ya, sudah kemudian ya. Jadi memenuhi kaidah-kaidah penulisan ilmiah, sistematis gitu. Bahas persoalan ilmiah, biasa penelitian gitu yang biasanya itu jauh dari jangkauan masyarakat gitu ya. Penelitian itu masyarakat kan nggak bisa isu-isunya jauh lah dari masyarakat. Tentunya jurnal, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian. Gitu. Nah, sementara tulisan ilmiah populer itu tidak terlalu cara penulisannya tidak sistematis seperti tulisan ilmiah gitu ya. Topiknya cenderung membahas persoalan yang langsung berhubungan dengan masyarakat di sekitarnya. Contohnya opini di koran lah, majalah. Nah, ini bahasanya, bahasa ilmiah. Menggunakan ragam bahasa ilmiah gitu ya. Bahasa yang khusus dalam bidang ilmu tertentu. Kaidah konvensi penulisan, kodifikasi secara ketat dan sistematis gitu. Jadi aturan-aturannya itu sangat ketat, misalnya ada latar belakang, kemudian itu permasalahannya apa, kemudian sampai pada kesimpulan itu. Sementara kalau di bahasa ilmiah populer di opini kan tidak seperti itu, tidak seketat seperti itu gitu. Dia mengutamakan menggunakan bahasa umum yang mudah dipahami oleh masyarakat gitu. Karena apa? Karena memang yang mengkonsumsinya itu beragam tadi itu, dari yang mulai mungkin tidak tamat SD bahkan sampai profesor doktor. Jadi akan dicari bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh semua gitu ya. Bukan bahasa-bahasa yang sulit gitu. Kalau bahasa di jurnal, bahasa ilmiah menggunakan diksi-diksi yang rumit gitu nggak masalah, karena memang yang mengkonsumsi ya tingkat pendidikannya kira-kira paham lah di situ. Kalau dia nggak paham berarti dia yang salah gitu ya. Masa bahasa seperti ini nggak salah, berarti dia nggak pas di sini gitu. Sementara sebaliknya kalau di tulisan opini bahasa populer ya
kalau kita menggunakan istilah-istilah yang sulit, gitu ya, akhirnya nggak ada yang baca, gitu. Karena masyarakatnya itu tadi nggak semuanya masyarakat yang punya pendidikan yang tinggi. Gitu. Nah, di situ menggunakan ragam bahasa jurnalistik dan sastra untuk menjelaskan berikutnya. Nah, ini penting diingat ya bahwa kita itu menulis untuk orang lain ya, bukan untuk diri sendiri. Jadi apa yang kita tulis itu bisa dipahami oleh pembaca kita. Ini penting sekali karena apa? Kalau kita nulis di media massa itu pembacanya kan banyak sekali gitu ya. Apalagi kalau sekarang platformnya bukan hanya cetak gitu. Jadi kalau di Republika itu opini di cetak itu nanti akan disebar juga di platform digitalnya. Ada Republika ID, ada Republika Co.id ini. Jadi pembacanya begitu sangat luas gitu ya. Nah, kita harus pertimbangkan itu bahwa kita menulis itu nanti sesuatu yang akan dibaca oleh banyak orang gitu, yang harus dipahami oleh banyak orang. Gitu. Jadi jangan hanya kita aja yang bisa memahami tulisan itu. Gitu. Jadi orang kira-kira paham nggak dengan tulisan yang akan kita buat. Ini bahasa tadi ya, bahasa populer tadi ya. Nah, ini bahasa jurnalistik saya jelasin. Jadi kita gunakan bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik itu apa aja, apa maksudnya. Jadi bahasa yang digunakan dalam jurnalistik, dalam hal ini media cetak dan online. Dasarnya bahasa Indonesia gitu ya, bahasa Indonesia. Tapi di situ ada beberapa, ada gaya selingkung di situ, ada pilihan-pilihan diksi yang barangkali berbeda. Tidak seluruhnya itu menggunakan kaidah-kaidah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena apa? Kalau kita menggunakan istilah-istilah yang baku di dalam bahasa seperti bahasa Indonesia, yang terjadi jadi akan monoton itu bahasa di media itu akan jadi sangat kaku gitu. Jadi jurnal, jadi diktat, jadi buku nanti. Padahal kan itu lebih cair ya. Bahasa itu lebih cair. Jadi ciri-ciri bahasa jurnalis itu bahasanya sederhana ya. Kalimat-kalimat sederhana, kata-katanya sederhana, singkat-singkat ya, padat gitu. Di kalimat-kalimat itu nggak boleh panjang. Kalau di kita itu ada batasan ya, kalau bikin kalimat itu nggak boleh lebih dari 14 kata gitu. Jadi harus dihitung. Kalau lebih dari 14 kata berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kita bilang yang baca koran itu ada dari usia SD sampai kakek-kakek ya. Kalau yang SD, SMP, SMA, yang kerja itu baca tulisan panjang-panjang nggak apa-apa. Tapi kalau yang udah kakek-kakek baca tulisan panjang-panjang, napasnya nggak cukup. Dia bisa meninggal karena baca gitu. Berdosa kita kan gitu. Jadi jangan, untuk mengingat itu jangan panjang-panjang, singkat-singkat, kalimat singkat-singkat ya. Padat, ya, gas, jelas gitu. Apa yang disampaikan itu langsung ke intinya gitu ya, tidak menimbulkan konotasi yang berbeda gitu. Dan tentu yang menarik ya pilihan-pilihan kata, pilihan diksinya itu menarik. Yang kalimat ya. Barangkali Bapak Ibu sudah tahu lah ini bahasa Indonesia juga sama ya, kalimat itu seharusnya seperti ini ya, kalimat efektif, kalimat baku, teratur, bukan kalimat yang bermakna ganda. Nah, kalau kata itu dari pengalaman dalam suatu kalimat, pilih kata kerja yang tepat, penggunaan unsur serapan. Penggunaan unsur serapan ini begini, sering di dalam penulisan opini itu kan kita menggunakan unsur serapan dari bahasa asing gitu. Nah, kalau kita dalam penulisan opini di media massa, usahakan kita mencari padanannya di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Dan padanan itu yang benar-benar sudah terbiasa digunakan gitu. Dan kita paksakan menggunakan istilah-istilah yang asing yang mungkin pembacanya nggak ngerti gitu. Nah, biasanya begini nih, ada kebiasaan buruk berbahasa ya, merasa hebat gitu ya. Kita nulis itu tadi biasanya dengan istilah asing, dengan begitu orang menganggap bahwa kita itu pintar gitu ya. Tapi kalau kita pintar buat kita sendiri pembaca tidak ngerti buat apa gitu. Kita tidak peduli pada pembaca gitu ya. Ini boros kata ya. Di kata yang sama digunakan secara berulang-ulang. Ini penggunaan kata-kata klise yang sudah sangat sering digunakan gitu. Jargon-jargon yang sering digunakan di dalam partai politik gitu, dengan bahasa-bahasa yang bombastis juga ya. Jadi karena opini itu saya katakan opini salah satunya itu fungsinya kan untuk mempengaruhi pendapat orang lain. Jadi untuk mempengaruhi pendapat orang lain itu penting di sini adalah pertama adalah argumen yang kuat. Kemudian argumen yang kuat itu disampaikan dengan bahasa yang bagus. Jadi kalau kemudian bahasa itu lebay, bombastis dan sebagainya, itu opini itu akan mendegradasi opini itu sendiri. Ini kan sebetulnya sama aja Bapak Ibu nulis karya ilmiah gitu, cuma itu pilihan bahasanya aja yang kemudian diturunkan gitu ya. Nah, ini tadi berkaitan dengan pertanyaan tadi ya. Jadi bagaimana sih menembus media gitu ya.
Saya di atas, bagian atas tuh saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham semua gitu, sudah biasa menulis gitu ya. Tinggal kemudian menyesuaikan aja lah kalau menurut saya gitu. Nanti difasilitasi oleh Pak Noto, nanti Mas Anwar, nanti kita ada grup ya, ada grup WA-nya. Kita di situ bisa berdiskusi semua hal ya, bagaimana bikin judul, bikin lead, bikin batang tubuh, bikin ending. Nah, itu di situ kita akan diskusikan. Ya. Kemudian kita bagaimana sih kita bisa menembus media. Dalam setiap sharing seperti ini saya selalu sampaikan kepada teman-teman ya, yang ngukur bagaimana sebuah pelatihan itu berhasil atau tidak ya di sini bisa nulis jadi ada karyanya gitu ya teman-teman gitu. Jadi saya berharap nanti teman-teman di sini Bapak Ibu guru sekalian itu bisa menulis gitu ya, bisa menulis di media itu bisa menulis media gitu. Caranya bagaimana? Ayo bareng-bareng sama kita belajar. Pak Subroto mohon izin 10 menit lagi Pak ya, maksimal ya. Oke, siap Mas. Nah, ini sebelum nulis ya. Tadi sebagian sudah sudah saya sampaikan di atas. Pelajari karakter media gitu ya. Jadi kalau kita menulis di Republika, pelajarin sih Republika itu. Ya. Kompasnya, pelajarinya gimana? Baca beritanya, baca tulisannya. Pahami agenda media terhadap isu yang ada ditulis. Misalnya kita menulis tentang cipta kerja gitu. Kita harus tahu tuh media itu sikapnya terhadap isu itu bagaimana gitu. Karena begini, ini gunanya begini, jangan sampai kemudian isu kita itu sangat bertentangan dengan media itu. Gitu. Memang ada kemungkinan untuk dimuat, tapi menurut saya sih kecil ya. Misalnya begini, media itu udah punya stand bahwa dia tidak setuju dengan Cipnaker lah, Ciptaker gitu misalnya ya, ada sebuah media. Kemudian Anda menulis tentang opini yang isinya memuji semua tentang Ciptaker gitu. Saya pikir itu agak susah gitu ya, agak susah karena opini itu kan bagian juga dari sikap media gitu ya. Walaupun itu sangat mungkin kalau kemudian opini itu berhadapan-hadapan gitu. Misalnya kadang-kadang dalam dua buah opini itu media menghadap-hadapkan gitu dalam sebuah isu ya. Misalnya isu Ciptaker ya, yang atas setuju bahwa tidak setuju gitu. Tapi kan kita tidak tahu juga apakah media itu akan menampilkan seperti itu. Kemudian baca tulisan yang pernah dimuat di media itu. Ini ya. Ini penting tadi ya. Bagaimana menembus media. Isu yang paling aktual gitu. Ya, karena itu yang pertama akan dilihat oleh redaktur opini. Tapi yang paling dipahami. Jadi Bapak Ibu tulislah sesuatu yang Bapak Ibu pahami. Jangan menulis sesuatu yang kita sama sekali nggak paham. Mungkin bisa nulis, tapi hasilnya pasti tidak akan mendalam ya. Sesuai dengan karakter media tadi sudah saya sampaikan. Pendekatan teknis, panjang tulisan, struktur tulisan. Karena yang akan dilihat pertama adalah ini. Tulisan dengan panjang-panjang ya. Secara teknis jangan ada typo, nggak boleh typo. Jadi kalau kita baca tuh ya ada kiriman opini, begitu kita lihat judulnya ada typo, di typo biasanya kita tinggal. Di dalamnya pasti akan ada typo banyak gitu. Kalau terhadap itu aja dia abai ya, yang akurasi dia, bagaimana kita percaya dengan isinya gitu ya. Judul menarik, paragraf awal tadi ya. Jadi kan yang dibaca pertama pasti akan lead-nya dulu. Dan bahasanya tidak rumit gitu ya, misalnya sederhana gitu ya. Ini kok ada garis apa ya? Oh, ini ada yang mengaktifkan ini Pak. Ya nggak apa-apa Pak, maaf agak mengganggu sedikit. Oke. Kemudian pengiriman naskah ya, email gitu ya. Nanti bisa dicek gitu ya di emailnya. Berikan surat pengantar gitu ya. Kenalkan surat pengantar, mengenalkan bahwa saya ini guru di sini. Kemudian kita mengirim opini dan sebagainya. Cantumkan alamat, nomor HP, rekening ya. Rekening ini karena biasanya di media itu menyediakan honor ya bagi penulis itu. Nanti Bapak Ibu sekalian nanti mungkin 10 tulisan ya Mas Anwar ya, 10 tulisan dari Bapak Ibu sekalian kita pilih akan dimuat di Republika ya. Tapi itu nanti nggak ada honornya gitu. Karena itu kerjasama dengan Tanoto ya. Kemudian tapi kalau Bapak Ibu bisa nanti menembus di opini yang bebas itu ya di situ ada honornya. Dan semua media nasional biasanya menyediakan itu. Nah ini kalau Republika ya, Republika ada beberapa tulisan yang Bapak Ibu bisa tulis ya, hikmah, opini, surat membaca, cerpen, puisi, jalan-jalan, arsitektur, kitab, silaturahmi. Dulu ada rubrik guru menulis namanya, tapi kemudian kita itu hilangkan karena memang agak susah juga kita mencari tulisan yang layak. Yang mudah-mudahan dari kegiatan-kegiatan seperti ini nanti kita akan mendapat banyak
penulis gitu, sehingga nanti kita bisa menghidupkan kembali. Bisa. Amin. Siap, Pak. Ya, ini contohnya ya, ini halaman opini Republika ya. Ini ada opini karikatur yang bikin dari dalam, ini ada tajuk ini dari dalam juga yang bikin setiap hari gantian itu. Ini ada opininya, 1 atau 2 biasanya, ada surat pembaca. Nah, ini opini sendiri ya. Jadi opini Republika itu Senin sampai Sabtu itu ada tiap hari. 1 tulisan, kecuali Rabu 2 tulisan. Sebagian besar opini ditulis oleh penulis luar ya. Jadi kita jarang-jarang sekali itu nulis opini. Jadi kesempatannya besar buat Bapak Ibu gitu. Kita paling yang nulis tajuk lah gitu ya. Karena itu opini juga, opini yang berisi sikapnya dia. Panjang tulisan 5.000 sampai 7.000 karakter ya. Jadi jangan terlalu panjang, nggak jauh-jauh dari ini, bisa kurang sedikit, bisa lebih, nah lebih dari 10.000 lah. Kalau 10.000 nanti redakturnya itu tulis ulang namanya. Ini ada alamatnya, Sekretariat Republika.id. Akan ada pemberitahuan jika tidak dimuat. Jika dalam 1 minggu tidak dimuat, kemungkinan tidak akan dimuat gitu ya. Ini tema sesuai isu yang berkembang dan sesuai dengan peristiwa. Baca berita Republika untuk mengetahui isu yang sedang menjadi perhatian. Gitu. Jika berkaitan dengan peristiwa, misalnya Hari Pahlawan, pengiriman jangan terlalu jauh harinya atau malah lama sudahnya. Misalnya, peringatan 17 Agustus, jangan ngirimnya di awal Agustus atau pada tanggal 20 Agustus, sudah terlambat ya. Nah, lebih disukai penulis yang mendalami bidang tertentu gitu. Jadi kita agak menghindarkan penulis yang palu gada gitu. Ada juga nih semua hal ditulis gitu ya. Ini motivasinya apa gitu. Jadi kita cenderung untuk bahkan kita memberi ruang gitu. Kalau Bapak Ibu, oh ini udah kelihatan nih dia, misalnya dia cenderung menyukai bidang hukum misalnya. Wah, ini menarik gitu. Pendidikannya juga bersama dengan itu dengan S1, S2, S3 nih. Ya kita biasanya beri ruang gitu yang seperti itu. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Pak Subroto. Terima kasih banyak. Pak Subroto ini saya catat ada 23 pertanyaan ini Pak. Wah, luar biasa ini. Yang pertama dari Pak Tamun, Sorolangun. Bagaimana teknik untuk menulis agar ada keselarasan antara paragraf pertama dan paragraf selanjutnya? Karena sering terjadi ya antara paragraf tidak nyambung mungkin begitu Pak. Silakan Pak Subroto. Ya, terima kasih Pak Tamun. Itu yang saya katakan dengan bridging tadi ya. Jadi jangan melompat-lompat nih isu gitu ya. Nah, itu gunanya kalau kita punya kerangka itu akan membatasi itu gitu. Jadi di paragraf pertama kita menulisnya tentang apa. Yang kedua itu kalau misalnya tadi contohnya adalah PJJ gitu ya. Jadi di paragraf pertama misalnya kita mengatakan ini fenomena PJJ itu menyulitkan gitu. Paragraf keduanya kita akan bicara kesulitannya apa gitu. Ya. Mungkin siswa dulu, kemudian guru. Bukan di paragraf berikutnya itu kita bicara misalnya usulan untuk memperbaiki PJJ gitu. Ini kan akan lompat gitu. Jadi kita bikin urut-urutannya itu. Jadi secara kalau kita baca itu juga enak gitu, mengalir gitu. Lisan itu menjadi mengalir gitu. Jadi jangan lompat-lompat ya, jangan lompat-lompat. Nah, itu bagaimana kita bisa membuat bridging ini? Kalau saya sarankan memang kalau kita belum terbiasa untuk menulis, kita bikin kerangka dulu lah gitu. Dengan kerangka itu akan membantu kita gitu. Jadi membantu membuat bridging itu. Nanti tadi kan sudah ada contohnya itu ya, kerangka itu ya. Nanti kita kemudian itu bisa didetailkan lagi ya dalam paragraf-paragraf. Misalnya kita bicara tadi kesulitan yang dialami oleh siswa misalnya. Dan siswa itu paragraf pertama tentang ini, paragraf tentang ini, paragraf tentang ini. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau kita tidak menggunakan itu dan kita tidak terbiasa, ya itu tadi nanti akan lompat-lompat jadinya gitu. Maksudnya akan lompat-lompat. Gitu, terima kasih Pak Tamun. Baik, terima kasih. Ini sebentar lagi mau Hari Guru, Pak. Ini pertanyaan dari Pak Justianus Tarigan, Ibu ya, dari Karo. Mau Hari Guru. Nah, kapan sebaiknya artikel itu dikirimkan? Berapa hari sebelumnya kira-kira, Pak? Silakan, Pak. Hari Guru itu tanggal berapa ya? 25. 25, oh ya 25 ya. Oke, 25. 25 itu menurut saya tanggal 20 bisa, 20, 22 gitu ya. Tapi jangan tanggal 15-an kayak sekarang. Sekarang tanggal 19 ya. Ya bentar lagi lah gitu ya. Atau juga jangan sampai tanggal 30. Ya. Dan ini ada momentum karena ada TFG juga bisa menjadi satu artikel Pak ya, memuat pertama ini ya. Mungkin ya itu menurut saya itu tema yang menarik. Dan kemudian itu tadi, kita harus cari angle yang berkaitan dengan peringatannya harus angle yang
berbeda yang menarik itu karena Oke, nah ini menarik Bapak Ibu ya. Ini tema Hari Guru bisa menjadi satu topik yang nanti bisa Bapak Ibu share di WA Group ya, menulis di Harian Republika bersama Pak Subroto. Jadi ada pendampingan bahkan ya. Baik, ada pertanyaan lagi. Pak, mohon dicontohkan bagaimana bahasa ringan yang bisa dimuat di Republika dari Bu Sri Rahayu Balikpapan. Silakan, Pak. Oke, tadi bahasa ringan tadi udah saya coba nanti dibaca lagi yang lead tadi. Coba lead sama ending tadi. Itu adalah bahasa yang sangat ringan gitu. Jadi ringan dalam artinya orang tidak perlu sampai ngernitkan apa kening gitu untuk bacanya gitu. Jadi dia sudah baca itu sudah bisa ngerti. Kemudian ringan itu tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit gitu, yang rumit gitu. Biasanya istilah-istilah rumit itu kan biasanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Misal istilah-istilah kedokteran gitu ya. Barangkali kayak sekarang ya, kemarin ada istilah juga cold chain atau apa gitu ya, yang berkaitan dengan virus itu ya. Nah, kita harus cari itunya, harus cari padanannya gitu ya. Karena kalau tidak, belum tentu mungkin kita tahu tuh ya. Cold chain itu maksudnya ya bagaimana distribusi virus itu dengan peralatan pendingin gitu ya, biar dia tetap aman, nggak rusak gitu ya. Tapi masyarakat kan belum tentu tahu gitu ya, yang seperti itu. Nah itu, jadi kita pilih kalimat-kalimat yang lebih sederhana. Gitu. Baik, terima kasih. Beberapa pertanyaan mirip-mirip Pak Subroto dan rasanya akan terjawab kalau nanti akan ada sharing ya dari Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu sekarang kita masuk sesi mereview artikel dari tulisan draft Bapak Ibu. Ini tadi sudah ada yang mengirimkan ke WA saya dari Bu Titin Suprihatin. Bu Titin, bisa buka suaranya? Bu Ya Titin? Pak, hadir. Ya Pak. Baik, silakan Bu Titin untuk memaparkan ya materinya. Saya akan bantu share screen. Oke Pak. Sebentar. Ibu tadi tulisannya tentang apa Bu? Tentang guru dan RPP Pak. Oh, RPP-nya. Sebentar. Ya RPP. Apa iya guru yang malas membuat RPP ya? Iya betul. Waduh, ini ada tulisan kayaknya mengkritik ini, autokritik ya. Baik. Silakan Bu Titin. Ya, baik Pak. Jadi saya langsung saja Pak. Jadi judulnya adalah apa iya ada guru yang malas membuat RPP. Jadi tulisan ini saya tulis berdasarkan pengalaman pribadi selama pendampingan PJJ guru-guru yang ternyata dari sekian guru yang kita dampingin itu susah sekali untuk mengajak mereka untuk membuat RPP. Nah, tetapi tentu saya tidak bisa menulis langsung menuduh guru tidak bisa membuat RPP, maka saya buat judulnya dalam kalimat tanya. Nah, kemudian lead-nya, tidak semua guru malas membuat RPP. Banyak guru yang benar-benar menyiapkan pembelajarannya dengan baik dan apik. Guru seperti ini adalah pahlawan, di tangan mereka masa depan bangsa dipertaruhkan. Jadi, tulisannya ini adalah mengkritik guru yang sekarang tuh pemerintah sedang berjibaku melawan pandemi. Sementara guru-guru, sebagian guru, tidak semuanya itu hanya melewatkan PJJ itu dengan pembelajaran yang tidak bergizi gitu. Seharusnya kan kita berjuang di kelas-kelas kita agar Indonesia ini tidak terpuruk. Sementara pemerintah sudah berikan tetap tunjangannya diberikan, tetap gajinya diberikan. Kenapa kita harus malas? Ayo kita sama-sama para guru bergotong royong untuk mendesain pembelajaran yang bermakna, PJJ yang bermakna, yang bergizi sama-sama. Kalau susah membuat RPP, banyak kok teman-teman guru yang bisa diajak diskusi, kita lakukan lesson study, kita perbaiki kompetensi kita eksplor diri kita. Seperti itulah Pak intinya. Oke. Saya mohon masukannya dengan tulisan yang sudah saya coba tulis ini Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak Subroto. Oke. Terima kasih Bu Titin. Jadi Ya, isunya menarik ya. Cuma gini tadi, selalu saja saya katakan, saya sekarang jadi saya editor opini gitu. Saya baca tulisan ini. Ya. Pertama, ya ini isunya untuk kalangan guru
ini sesuatu yang familiar gitu. Tapi coba kita lihat, bagi kalangan umum kira-kira RPP itu sesuatu yang familiar nggak gitu. Nah, itu harus kita pertimbangkan gitu. Karena konsumsi untuk media massa kan bukan hanya kalangan guru gitu. Mungkin ada istilah lain gitu, misalnya RPP apa yang lebih bisa dipahami oleh orang lain. Misalnya RPP itu isinya kan rencana pelajaran ya. Iya. Ya, gitu ya. Dibanding RPP gitu ya. Karena singkatan-singkatan seperti itu mungkin di kalangan guru itu apa biasa gitu ya, dipahami gitu ya. Tapi untuk di kalangan yang lebih luas barangkali tidak gitu ya. Kemudian judulnya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menurut saya masih terlalu panjang gitu. Masih bisa dipotong lagi, Bu. Misalnya yang depan itu di apa iya gitu ya. Misalnya guru malas membuat RPP gitu aja nggak apa-apa gitu. Intinya nanti akan ada cara ada guru yang malas gitu. Jadi guru malas buat RPP gitu aja. Tanda tanya hilang. Nah, gitu kan lebih pendek. Nah, kan udah maksudnya juga seperti itu kan, Bu? Iya, Pak. Ya kan? Jadi nggak usah dipaksakan juga gitu. Apakah Ibu mempertanyakan ada malas atau tidak, itu nanti di dalamnya gitu ya. Nah, kemudian di lead-nya ya. Tidak semua guru malas membuat RPP. Ini kan pernyataannya. Banyak guru yang benar-benar nah, ini kemudian walaupun ini pernyataan, ini harus ada argumennya gitu. Misalnya ini kan dari pendapat kita yang bisa benar, bisa tidak gitu. Orang bisa benar nggak semua guru malas atau tidak semua guru, kenapa tidak semua guru malas gitu ya. Maksud saya lebih bagus kalau kita menyampaikan di awal itu adalah fenomena, ya, mungkin data, mungkin peristiwa gitu, ya. Yang paling gampang saya contohkan begini lah. Saya gampang contohkan kita akan nulis tentang demo mahasiswa. Kenapa mahasiswa bergerak gitu misalnya. Kita mulai dengan fenomena, sekarang ada undang-undang cipta kerja yang kemudian membuat gaduh, ditolak oleh berbagai pihak sehingga buat mahasiswa turun gitu. Nah, kalau ini kita mungkin bisa mulai itu juga, tapi kita harus punya datanya, Bu, gitu. Tidak semua guru malas membuat RPP. Ini kita kan ini jadi dari sini aja ada debatable gitu ya. Tidak semua guru. Jadi kita kalau bisa kita punya mendasarkan pada mungkin ada data lah, misalnya data di PGRI gitu, sekian guru gitu ya, sekian guru itu malas gitu ya, atau tidak membuat RPP gitu, atau mungkin dalam skop lebih kecil lah gitu, kita punya data itu akan lebih kuat gitu. Karena kalau kita hanya mengatakan tidak semua guru malas membuat RPP, berarti ada yang malas. Malas itu dari mana dasarnya? Jadi kan kita menyampaikan data, jadi ada data, jadi perlu data di sini, perlu data, mungkin PGRI atau apa ya. Nah, yang lain kemudian, coba mungkin bisa agak ke bawah dikit. Nah, oke. Jadi gitu. Jadi kan ini Ibu mendasarkan bahwa gagasan ini bahwa ada guru yang malas, ada yang tidak malas, gitu kan? Iya. Ya kan? Nah, kemudian kita perlu tahu juga nih, karena itu tadi, jangan sampai kemudian kita menuliskan sesuatu itu yang mungkin kalangan tertentu tahu, orang tertentu nggak tahu. Dalam hal ini misalnya RPP ya, yang bukan guru mungkin nggak paham, Bu, RPP itu apa. Sama dari judul tadi ya. Jadi di sini mungkin kita jelaskan juga gitu. RPP itu apa-apa gitu ya. Kemudian baru kita masuk gitu. Jadi salah satu yang perlu kita pertimbangkan dalam menulis itu adalah jangan anggap semua pembaca itu tahu yang akan kita tulis. Tapi jangan anggap juga mereka sama sekali tidak tahu gitu. Ya. Jadi penting juga itu kita singgung gitu, kita jelaskan sedikit gitu. Sama juga kita nulis PJJ gitu. Yang tahu PJJ tahu, tapi banyak juga kok yang nggak tahu gitu. Jadi dijelaskan juga itu ada penjelasan tentang itu baru di pembahasan. Mungkin itu secara sepintas yang bisa saya berikan. Menurut saya ini sudah bagus ya, Bu Titin ya. Maksudnya Ibu punya punya kemampuan untuk menuangkan gagasan, Bu. Itu cuma tinggal dipoles-poles sedikit aja udah jadi nih. Wah, ini sudah siap Bu Titin ya, tinggal poles bahasanya Pak Subroto. Terima kasih. Yang kedua dari Pak Razak. Pak Razak suaranya bisa dibuka? Bisa, Pak. Baik, Pak Razak silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Holil dan Pak Subroto. Mohon bimbingan dan arahan ya terkait opini saya sedikit, entahkah ini masuk kategori Republika apa tidak.
judulnya saya adalah Senang Daring, Rindu Luring. Nah, di dalam menerapkan pembelajaran aktif itu ada unsur mikirnya, mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Nah, di akhiri setiap pembelajaran pasti ada refleksi. Nah, refleksi itu bisa membantu mahasiswa belajar ulang dan memetik sebuah intisari pembelajaran. Nah, di sini saya menuliskan bahwa saya sebagai fasilitator di Kalimantan Timur dalam hal menutup pembelajaran jarak jauh PJJ dalam mata kuliah saya yaitu statistik dengan adanya refleksi. Nah, separuh mahasiswa dari 66 mahasiswa itu senang mengikuti daring. Namun 97% mahasiswa itu tetap memilih luring. Separuh mahasiswa saya senang melakukan pembelajaran daring karena efektivitas PJJ. Mohon ke bawah sedikit, Pak. Dengan PJJ, mahasiswa dapat menghemat biaya transportasi ke kampus, kemudian bisa mengumpulkan tugas melalui email, kemudian dapat mengulang kembali pembelajarannya berulang-ulang sampai hingga paham. Nah, setengah mahasiswa atau 50% itu menyukai daring. Meskipun begitu, hampir semua mahasiswa saya tetap memilih luring. Di sini juga ditambahkan oleh komentar-komentar mahasiswa. Nah, kemudian saya tambahkan satu kali pengajaran melalui Zoom meeting memakan waktu 1,5 jam. Dalam 1,5 jam, pengajaran menyerap 1,5 GB. Seminggu ada 4 kali pembelajaran. Jadi per mata kuliah itu memerlukan 24 GB dalam sebulan. Bisa dibayangkan berapa banyaknya kuota yang digunakan oleh mahasiswa. Nah, pandangan saya terhadap kuliah daring ini kurang maksimal karena dosen tidak dapat melihat secara langsung seberapa pahamnya mahasiswa karena hanya secara daring. Kemudian lebih baik dilakukan secara luring. Pembelajaran daring ini juga dengan perkuliahan daring ini dapat lebih akrab lagi, kemudian dapat juga dengan pembelajaran daring juga menambah wawasan kita terkait dengan revolusi 4.0. Begitu Pak, mohon masukan tentang artikel yang saya buat. Oke, terima kasih. Mungkin bisa ke atas? Ya. Ya, saya baca ini pertama baca judulnya saya tertarik gitu. Judulnya itu menarik gitu ya. Senang daring, rindu luring gitu. Judul-judulnya ini opini banget gitu ya. Nah, cuma persoalannya gini, kita harus bisa membedakan antara berita dan opini gitu. Kalau struktur yang Pak Abdul Razak buat ini adalah struktur berita gitu ya. Bukan struktur opini gitu ya. Nah, struktur berita itu apa? Ini kan ada menunjukkan tempat ya Samarinda, kemudian dari ini semua kutipan-kutipan seperti ini adalah struktur berita gitu. Untuk sebuah struktur berita ini nggak ada persoalan gitu ya. Tapi yang kita harus sekarang kan adalah tulisan opini gitu. Jadi mungkin tinggal begini, tinggal diubah gitu ya. Judul oke gitu ya. Kemudian kalau idenya adalah Bapak ingin menyampaikan bahwa mahasiswa itu lebih lebih suka untuk tatap muka lah gitu ya. Dibanding dengan daring sekarang ini gitu. Nah, mungkin itu bisa ditulis gitu dengan pengalaman, dengan ini kan ada data segala itu bisa ditulis gitu ya. Jadi itu sebagai dasar gitu untuk masuk gitu ya. Ini ada fenomena seperti ini, bla 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 bla. Kemudian itu diangkat menjadi persoalan yang menjadi lebih besar gitu. Mungkin di tempat lain juga ada persoalan seperti ini. Ini kan case gitu ya. Ada case di sini. Jadi menurut saya ini tinggal diubah ini karena ini strukturnya adalah struktur berita, tulisan berita gitu ya. Ada kutipan, kemudian ini berita. Jadi kalau opini itu nggak model seperti ini. Jadi opini itu kan yang nggak ada tidak model kemudian kutipan langsung, dia diwawancara kan seperti itu. Ini ada strukturnya adalah struktur berita. Jadi sebuah ide menurut saya ini menarik gitu, topiknya menarik gitu. Tinggal bagaimana ini menuangkan yang ini data di dalam sebuah berita, ini kan dalam struktur berita itu menjadi tulisan opini. Mungkin gitu Pak Razak. Oke, terima kasih Pak Subroto masukannya. Makasih Pak Anwar. Mantap, terima kasih. Pak Subroto ada satu lagi, Ibu Sri Rahayu, silakan dibuka suaranya, Bu Sri Rahayu. Ya, terima kasih Pak Anwar.
Monggo, silakan. Langsung, Bu. Ya, jadi untuk artikel yang saya kirim ini berjudul Ayo belajar menulis teks pidato melalui strategi mikir. Pada opini ini di sini saya kemukakan mengenai kondisi sekarang yang sedang pandemi, sedangkan guru tetap dituntut untuk mengajar anak dan kemudian anak juga diharapkan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu di sini saya tawarkan pembelajaran menggunakan strategi mikir. Nah, kemudian di dalam paragraf-paragraf yang ada di dalam sini saya jelaskan strategi mikir itu apa, kemudian langkah-langkahnya untuk mengajarkan pidato persuasif dengan strategi mikir itu seperti apa. Ya, intinya itu, Pak. Terima kasih. Baik, langsung Pak Subroto. Coba ke atas dulu dikit. Oke. Ya, terima kasih Bu Sri Rahayu. Jadi idenya sebenarnya bagus ya, menarik ya. Itu tadi saya lihat dari tadi ya, Bapak Ibu itu sebenarnya kemampuan nulisnya itu udah luar biasa gitu. Jadi tinggal sedikit aja, tinggal sedikit sentuhan gitu ya, tinggal bagaimana ini dibikin jadi runut, kemudian ini topiknya ditajamkan, argumennya diperkuat, ya sudah jadi gitu ya. Yang lain-lain tuh teknis lah gitu ya. Kayak misalnya ini sama kan dari tadi selalu saja judulnya terlalu panjang gitu kan bisa dipotong lagi, coba jadi 3 atau 4, coba menulis pidato teknik mikir gitu aja kan bagus ya, tulis pidato teknik mikir, nah judulnya gitu aja. Nah, gimana kira-kira isinya tentang itu kan? Iya. Ya kan? Nah itu kan pendek, 1, 2, 3, 4, 5 cuma gitu. Nah kemudian memang ini kenapa kita kemudian ngambil tema ini, apa pentingnya? Nah, itu kan kita harus ungkapkan gitu. Misalnya begini, misalnya kemampuan untuk berpidato itu penting misalnya gitu. Sementara dalam kenyataannya siswa itu kemampuan untuk berpidatonya kurang gitu lah kira-kira. Jadi diungkapkan seperti itu. Jadi kenapa penting gitu kalau kita mengungkapkan sesuatu gagasan itu, kenapa gagasan itu penting itu kita harus kita ungkapkan juga gitu. Nah ini kan tinggal dimunculkan itu gitu, atau fenomenanya lah gitu, bahwa pelajar sekarang tuh nggak bisa berpidato, padahal berpidato itu penting gitu, misalnya seperti itu. Nah kemudian dari case ibu gitu misalnya baru bisa diceritakan nih namanya ini kan contoh gitu ya, contoh yang dilakukan gitu ya. Sebenarnya tulisan-tulisan yang bisa dilakukan yang bisa dibuat oleh guru itu model-model seperti ini, case gitu, sangat case gitu ya. Yang itu bisa mungkin barangkali bisa dicontoh atau bisa ditiru di tempat lain gitu. Tapi dalam mengambil tema-tema seperti ini kita harus kuat gitu. Alasan kenapa kita ngambil ini gitu. Kenapa ini menjadi penting gitu. Kalau misalnya teknik belajar matematika, kita udah tahu lah gitu. Oh matematika memang penting gitu dalam segala hal kehidupan, nggak bisa kita lepas dari matematika gitu. Dari SD sampai kemudian paling tidak dari SMA kita belajar matematika. Tapi kalau pidato gitu, ya apa gitu. Nah, kita harus ada argumen itu yang kemudian membuat orang, oh iya pidato itu penting gitu. Pidato penting, banyak yang nggak bisa, oh perlu belajar ini. Barangkali itu-itunya aja yang perlu diperbaiki. Terima kasih. Terima kasih. Wah, selamat Bu Sri Rahayu ya. Ini rasanya kita sudah punya calon 3 penulis yang untuk dipublikasikan di Republika. Hanya mohon nanti diperbaiki dan Bapak Ibu bisa bergabung di WA Group ya. Linknya tadi sudah kami kirimkan di WA ya, di live chat juga di sini. Silakan Bapak Ibu klik, yuk bergabung dan nanti perbaikan artikel juga bisa di-share dan itu menjadi pembelajaran kita bersama. Ini sudah kurang 10 menit ya waktu kita ya Bapak Ibu. Ini ada satu lagi dari Pak Seno, ini kirim ke WA saya. Mungkin saya langsung share screen WA saja ya. Pak Seno silakan dibuka Pak Seno suaranya. Pak Seno. Iya. Matur nuwun, monggo silakan. Saya langsung buka di WA ya. Oke, terima kasih Pak Anwar. Monggo. Ini saya mohon maaf belum mengerjakan seperti Bapak Ibu yang lain karena ini baru saja saya tulis gagasan ide dari gagasan ini sebenarnya sangat sederhana.
saya kemudian tiba-tiba tadi saya sambil mendengarkan sajian dari pemateri Pak Subroto, kemudian saya berpikir apa gitu kan. Tiba-tiba saya teringat seorang guru suatu hari itu ketemu dan mengatakan begini, ya semua siswa saya ya saya naikkan, masa mau tidak dinaikkan, mau bagaimana? Maka saya tulis menjadi sebuah judul, semua siswa naik kelas saat pandemi. Nah, yang menjadi kritik atau menjadi catatan dalam gagasan ini kira-kira yang pertama adalah guru ada unsur guru kebingungan dengan ketika ini terutama terjadi pada guru karena pembelajaran luring itu cukup repot terutama dengan siswa, kira-kira begitu yang saya tangkap. Satu siswa SD, yang kedua siswa SMP. Ketika siswa SD belajar, kebanyakan yang belajar adalah orang tua. Maka saya tulis ada salah satu poin di situ, itu orang tua yang belajar. Artinya siswa mengerjakan tugas, orang tuanya yang belajar dulu, kemudian anaknya bisa mengerjakan tugas. Karena kebanyakan pembelajaran untuk siswa SD misalnya, kalau tidak nyatet materi itu berarti belajar, kalau tidak berarti pemberian tugas, berarti mengerjakan soal, entah menggunakan buku teks, LKS, atau menggunakan Google Form. Yang kadang-kadang sebelumnya tidak diberi materi, berarti mengerjakan soal sembari membaca materi, mestinya begitu logikanya. Ya. Akhirnya di bawah yang saya tanyakan adalah bagaimana dengan kualitas pembelajaran, gitu kan kira-kira. Sekaligus ini mempertanyakan karena ketika mendampingi mahasiswa PPL itu kebanyakan ketika mereka ujian dan mereka pembelajaran kebanyakan itu menjelaskan materi melalui PowerPoint atau melalui Zoom meeting sehingga tidak terjadi siswa aktif. Nah, ini yang menjadi kritik bagi terutama terjadi pada guru PPL, mudah-mudahan tidak terjadi pada guru kebanyakan. Kira-kira menjadi seperti itu. Nah, bagian akhirnya karena perlu melihat materi kurikulum yang cukup banyak, maka pernah ada gagasan dari Mas Menteri tentang penerapan kurikulum darurat mungkin menjadi penting diberlakukan. Baik, dan yang paling akhir gagasan ini yang penting untuk disampaikan adalah menjamin kualitas pembelajaran. Ya, Anwar. Monggo Pak Subroto, karena waktu Pak, ngapunten. Ya, terima kasih Pak Seno, ini menarik ini. Ini isu yang menarik menurut saya yang sangat real itu ya. Situasinya di lapangan, apa yang dihadapi oleh guru juga di situasi sekarang seperti apa. Ini tinggal dikembangkan aja Pak. Ini sebagai kerangka ini udah cukup bagus, ini Bapak tinggal lengkapi aja menjadi tulisan sebenarnya gitu Pak. Terima kasih, ini bagus nih Pak. Wah, terima kasih. Selamat Pak Seno, ditunggu ya artikel. Terima kasih, insya Allah. Terima kasih Pak Anwar. Baik. Terima kasih Broto. Ya, Pak Subroto, ini ada satu lagi nih Pak, ini artikel mohon koreksi katanya. Ini dari siapa ini ya? Kita lihat. Pak Tamun. Pak Tamun. Pak Tamun, silakan. Halo. Ya, Pak Tamun, silakan. Ini terakhir ya. Cepat saja Pak ya. 1 menit untuk menceritakan gagasannya Pak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, langsung Pak. Nah, Bapak dan Ibu yang hebat, ini baru saya tulis sambil mendengar tadi. Saya mencoba bahwa peran guru itu yang tak tergantikan. Artinya bahwa di masa pandemi ini apapun proses pembelajarannya, mau luring, mau daring, tanpa sentuhan-sentuhan dari tangan seorang guru, itu tidak akan terjadi. Nah, memang ini belum sesuai harapan, tetapi saya hanya mencoba untuk menulis secara sederhana, makanya saya mohon koreksi. Intinya bahwa apapun yang terjadi, baik proses pembelajaran luring, mau daring, mau yang tatap muka dan tidak, intinya peran guru tidak bisa tergantikan. Mungkin itu aja gagasan utamanya. Terima kasih. Silakan Pak Subroto. Ya, wah ini menarik nih, benar nih temanya menurut saya yang nggak dibayangkan mas saya, dan menurut saya itu sangat menarik gitu. Ya, tinggal dikembangkan Pak Tamun. Cuma gini tadi, kita harus punya argumen yang kuat gitu ya. Nanti bagi saya belum lihat sih argumennya seperti apa. Kenapa sih peran guru itu tak tergantikan gitu? Nah itu dengan argumen gitu ya. Jadi kalau kita hanya mengatakan tak tergantikan, kata saya gitu. Tapi argumen apa yang menguatkan? Gitu. Oh misalnya kita contohkan, dengan
online itu ternyata nilainya jadi turun atau siswa jadi malas, bla gitu. Jadi argumennya nanti yang harus diperkuat, Pak. Ya, oke, terima kasih. Temanya menarik sekali, temanya menarik. Baik, Bapak Ibu, ini luar biasa ya motivasi Pak Subroto. Semuanya baik, jadi tidak ada artikel yang tidak baik. Yang penting adalah nanti tolong dijadikan betul ya menjadi artikel yang siap untuk direview lebih lanjut oleh Pak Subroto ya. Jadi sekali lagi ini kesempatan Bapak Ibu, Pak Subroto ini adalah orang yang pegang kunci ya, pegang kunci rumah Republika. Nah, ini sudah siap untuk dipinjami kepada Bapak Ibu untuk bisa masuk agar artikel Bapak Ibu dipublikasikan di Harian Nasional Republika. Bayangkan Bapak Ibu, harian besar ya, salah satu harian besar di tanah air yang ini sangat berpengaruh ya, Harian Republika ini. Baik, sudah hampir jam 5, kurang 10 menit Bapak Ibu. Kami mohon izin mengirimkan form evaluasi webinar. Mohon Bapak Ibu berkenan membuka live chat ya. Silakan mohon diklik dan diisi form evaluasi webinar itu, ada waktu sekitar 3 menit. Semuanya wajib Bapak Ibu yang mengisi ya. Karena ini untuk masukan kita bersama. Yang belum mengisi daftar hadir, mohon pastikan juga jangan lupa karena itu juga menjadi bagian dari dokumentasi kita. Dan untuk keadministrasian juga Bapak Ibu ya, mohon jangan lupa. Silakan 3 menit mengisi form evaluasi webinar. Juga tadi ada yang tanya nomor WA saya Pak, ini masukkan nomor saya. Bapak Ibu tinggal klik link yang saya kirim, WA Group. Nah itu tadi saya baca, beberapa artikel juga dari sana, ada yang langsung kirim ke saya juga, nggak apa-apa. Silakan 3 menit ya, sebelum nanti akan ada kata penutup dari Pak Subroto, Bapak Ibu. Ini sudah ada yang mengisi, baru 3 orang dari peserta kita ada 70 lebih ya peserta ini. Tadi peserta pertama ada sekitar 70-an juga. Wah ini konsisten ini Pak Subroto, penggemarnya banyak ini Pak. Alhamdulillah. Baik, masih ada waktu 2 menit Bapak Ibu. Silakan diklik form evaluasi webinar. Yang sudah selesai ya mengisi form evaluasi, mohon juga jangan lupa mengisi daftar hadir dan juga mengklik link WA Group ya untuk pendampingan penulisan bersama dengan Pak Subroto ya. Semoga Bapak Ibu nanti artikelnya betul-betul bisa dipublikasikan di media bergengsi ya di tanah air kita ini, Harian Republika. 1 menit lagi Bapak Ibu. 1 menit lagi. Kami tunggu. Dan tadi ya kami juga sudah dititipi bahwa acara kita akan memilih 2 peserta favorit ini. Nah sekarang Pak Subroto mohon nasihatnya, kira-kira Bapak mau memilih siapa ini Pak? Peserta favoritnya Pak. Wah bagus semua deh, Mas Anwar aja yang pilih lah. Bagus semua nih. Kalau bisa semua. Silakan. Siap. Ini saya pilih 1 Bapak, 1 Ibu ya. Dan tadi dari pertanyaan juga banyak sekali yang menarik di live chat ya. Dan mana tadi yang terpilih itu pertanyaannya menarik sekali. Ini nanti Ibu ya, Bapak yang terpilih ya, mohon bisa menghubungi di WA Group yang saya kirimkan ya. Nah ini, Ibu Justianus Tarigan dari Karo. Mana Bu Justianus? Bapak, Mas, Bapak. Oh, Bapak. Mohon maaf, Pak Justianus. Ini pertanyaannya pendek saja. Mau nulis tentang Hari Guru, ya. Nah, kapan kita kirimkan? Mana Pak Justianus? Suaranya? Iya, Pak. Ini Pak Justianus. Pak, Bapak terpilih sebagai salah satu peserta favorit. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Justianus. Terima kasih, Bapak. Pertanyaannya inspiratif sekali. Dan ditunggu tulisannya, jangan cuma tanya tanggal Hari Gurunya. Siap, Pak. Siap. Oke, baik.
Dan yang kedua, peserta favorit yang tadi sudah sharing artikel ya dari Ibu, ini Ibu Sri Rahayu. Mana Bu Sri Rahayu? Bu Sri Rahayu. Bu Sri dari Jawa Tengah. Silakan suaranya, Iya, Bu. Pak. Ibu Terima terpilih kasih, favorit Kak. ya. Oke. Nanti mohon kirimkan alamat Ibu ya di WA saya ya. Nanti akan Iya. ada merchandise menarik untuk langsung. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama Ibu. Baik, sudah jam 4.54 kurang 6 menit. Bapak Ibu semua sudah mengisi link form evaluasi? Sudah ya? Baik. Kemudian jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Dan yang ketiga, silakan bergabung di WA Group pendampingan penulisan praktik baik ya. Bapak Ibu, sebelum kita tutup ya, mohon Pak Subroto untuk memberikan motivasi ya, penutup kepada kita semua dan pesan-pesan agar tindak lanjut dari kegiatan kita ini bisa betul-betul ya menguatkan peserta kita untuk menulis di Harian Republika. Silakan Pak Subroto. Ya, terima kasih Mas Anwar. Bapak Ibu sekalian, terus terang hari ini saya senang sekali saya bisa sharing pada Bapak Ibu sekalian apa mungkin barangkali pengalaman yang saya sebagai orang media yang mungkin berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Dan saya berharap ini tidak berhenti di sini ya, jadi berhenti Bapak Ibu identitas sharing, tapi lebih nyatanya apa gitu ya. Nyatanya adalah Bapak Ibu nanti bisa menulis di media massa, ya, apakah di media massa lokal, dan kita berharap di Republika gitu, karena kita juga membutuhkan penulis-penulis yang bagus agar konten kita juga menjadi bagus gitu, dan kita berharap dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian nanti kita akan bergabung di grup WA ya. Tidak ada gunanya kalau kita cuma mendengar aja, kalau kita tidak berani mencoba gitu. Nah, kita nanti mencoba, belajar bersama di situ, bersama-sama. Saya juga belajar bersama Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ya, melalui wadah itu kita bisa mengembangkan kemampuan kita dalam hal tulis-menulis. Terima kasih pada pihak Tanoto, menurut saya ini sesuatu yang sangat menarik, yang menurut saya penting gitu. Jadi penguatan kemampuan guru khususnya di bidang tulis penulis, karena apa yang ada di Bapak Ibu sekalian itu jangan berhenti di Bapak Ibu sekalian gitu. Mari kita sebarkan apa yang baik yang ada pada Bapak Ibu sekalian agar itu juga berguna buat orang lain. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.